Jadi apapun peran Anda harus bersungguh-sungguh. Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena nggak ada dorongan dari teman, nggak ada yang mencoba untuk menyapanya atau menyelamatkan dia dari keterkungkungan, dari lembah kemalasan dan menariknya untuk aktif lagi. Itu kemudian diperlukan seperti itu. Oke. Jadi ada kala orang itu di titik nadir dan perlu sedikit sentuhan agar orang tersebut bisa Membuka butuh pikirannya. dorongan pertama gitu aja. Iya, ketika kita terjadi masalah dalam kehidupan kita, karena kita yang mengalami masalah itu kan, akhirnya kita jadi nggak fokus dengan hal-hal yang jauh lebih besar, kita malah fokusnya dengan satu masalah itu, sampai akhirnya ya boro-boro kita mikirin solusi, ya kan? Nah itu. Nah orang kita udah sibuk dengan masalah itu sendiri, makanya perlu ada orang untuk ngedorong bahwa, hey masalah lu tuh kecil. Tasuri dan Ustaz Ajul Salalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ahmad Zulfikar Official bersama saya Tasori dan Ustadznya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Tasori. Hari ini kita pengen bahas tentang motivasi. Katanya kan motivasi itu telah usang. Bahkan banyak orang yang mengatakan nggak usah percaya dengan para motivator. Mereka tuh cuma bisa ngomong, tapi ya mereka tuh nggak bisa jalanin. Hanya berbusa-busa tapi mereka nggak bisa mengamalkan gitu. Itu kata mereka gitu ya. Di sini kita pengen bahas masalah motivasi. Yang pertama adalah kita bisa ngelihat ya, man zada wa zada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Ya. Nah, menurut panjenengan gimana Ustadz? Jadi awal mula dari man jadda wa jada ini adalah pepatah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan, maksudnya menemukan hasil gitu. Ya. Dari sisi analisis bahasa ya sama halnya dengan rajin pangkal pandai, kan? Hemat gitu. pangkal kaya. Hemat pangkal kaya kan gitu. Nah itu memang menjadi kearifan lokal. Kalau ini datang berasal dari bangsa Arab, ya kan. Nah, sedangkan yang kita dengar rajin pangkal pandai dan sebagainya itu datang dari bangsa Indonesia. Tuturi Handayani, ya kan. ya kan? Jadi setiap suku, setiap masyarakat itu punya kearifan tersendiri. Punya kan gitu. filosofisnya sendiri ya. Nah, gitu. Terus apa sih gunanya motivasi itu? Motivasi itu ya untuk mendorong kita. Dorongan. Kadangkala orang itu sudah banyak ilmu, tapi mungkin dunia ini serasa gelap bagi dirinya karena ada hal yang sifatnya perlu sedikit didorong untuk bergerak, kan gitu. Motivasinya sudah ada, tapi keterbatasan kadang seseorang itu yang sifatnya butuh pada orang lain. Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Iya. Jadi seandainya kan gini, skill ada, keterampilan ada, tapi kemudian bahkan tinggal mengajukan lamaran itu ada. Tapi karena nggak ada dorongan dari teman, nggak ada yang mencoba untuk menyapanya atau menyelamatkan dia dari keterkungkungan, dari lembah kemalasan dan menariknya untuk aktif lagi, itu kemudian diperlukan seperti itu. Oke. Jadi ada kala orang itu di titik nadir dan perlu sedikit sentuhan agar orang tersebut bisa Membuka butuh pikirannya. dorongan pertama gitu aja. Iya. Yang kemudian seseorang itu mampu melakukan hal-hal yang istimewa, bahkan melebihi ekspektasinya. Cuma itu saja sih. Harus ada pecutan di awal ya? Iya, betul, motivasi itu. Nanti selanjutnya harus butuh motivasi yang lebih besar lagi untuk menggerakkan dia supaya apa? Supaya bisa tegak lagi. Iya. Gitu. Mungkin karena gini ya, ketika kita terjadi masalah dalam kehidupan kita, karena kita yang mengalami masalah itu kan, akhirnya kita jadi nggak fokus dengan hal-hal yang jauh lebih besar, kita malah fokusnya dengan
satu masalah itu sampai akhirnya ya boro-boro kita mikirin solusi, ya kan? Nah itu. Nah orang kita udah sibuk dengan masalah itu sendiri, makanya perlu ada orang untuk ngedorong bahwa, hey, masalah lu tuh kecil, ya kan? Iya, maksudnya juga bukan hanya itu, kadang keterbatasan. Ilmu pengetahuan gitu ya? Misalnya gini loh, dia punya kan bisnis yang besar, yang dia tidak punya itu cuma modal. Gitu loh. Setelah dihitung-hitung besarnya itu kan gitu kan, ini pasti untung segini nih, tapi dapat modalnya dari mana? Iya. Ya kan, wah dia udah nyari kemana-mana kan gitu kan. Lah dia butuh seorang yang percaya sama dia, terus kemudian menginvestasikan kan, gitu saja sih sebenarnya. Cuma satu langkah doang ya? Iya, sesimpel itu aja kan gitu. Lah karena dia nggak tahu, terbatas, dia butuh dorongan dari orang lain. Itu. Jadi sesungguh apapun, berbagai jenis apapun, baik yang sifatnya lahiriah seperti usaha kepada teman, kemudian yang sifatnya batiniah seperti doa kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kesungguhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngasih kepada Anda sejauh kesungguhan yang Anda lakukan, sehingga Anda layak untuk menerima anugerah. Bentar, Ustaz. Katanya semuanya sudah ditakdirkan. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Takdir itu kan misteri. Iya. Jadi sama-sama tidak tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kenapa Anda tidak mengerjakan? Siapa tahu kesuksesan itu takdir Anda, bukannya kegagalan. Siapa tahu kesungguhan kita hari ini adalah takdir kita, ya kan? Iya. Dan kesuksesan itu layak Anda raih. Oke. Ente kan nggak tahu antara sukses dan tidak sukses. Betul nggak? Iya. Ketika daripada Anda memikirkan, alah, nggak usah usaha, waktunya sukses ya sukses. Kira-kira Anda ngomong kayak gitu, nggak usah usaha, sukses nggak? Mustahil. Dulu itu saya diajarin sama orang tua, sama mbah saya. Jadi gini, kalau kamu belajar ilmu takdir gini aja. Menurut kamu, ya kan, satu tanaman, ya kan, tanaman satu bidang, rumputnya kamu siangi, kamu beri pupuk, dahan-dahan yang nggak lurus bengkok kamu tegakkan. Sementara satu bidang yang lain kamu doain aja. Menurut kamu yang bakalan banyak buahnya dan panennya banyak, yang kamu doain saja, apa yang kamu kasih pupuk terus kamu siangin rumputnya? Kasih pupuk. Nah, itu takdir apa enggak? Ya takdir. Takdir karena kita dikasih pupuk, akhirnya ditakdirkan lebih subur gitu ya? Lah iya, maksud saya seperti itu. Anda usaha, kalau Anda cuma doa saja, ya kalau bagus, kalau enggak. Artinya ya, takdir juga ada itu ya, ada usaha. Ada usaha kita juga ada ya? Usaha. Bahkan dalam tawakal itu juga ada usaha. Enggak langsung, ya adalah pasrahin aja sama Allah, nggak bisa gitu ya? Enggak, tawakal itu. Jadi sahabat itu pernah dia sholat di masjid, lalu kemudian membiarkan untanya itu berkeliaran di luar. Kan gitu. Kenapa kamu nggak menalikan unta, mengikat gitu ya? Mengikatnya kan gitu. Saya tawakal kepada Allah. Ikat dulu dong, baru bertawakal. Artinya apa? Dalam tawakal itu ada usaha. Iya, lu mau menghasilkan sesuatu yang bagus, lu nya diem aja, itu gimana? Ya kagak bisa, ya harus usaha sampai mentok. Makanya perlu kesungguhan. Kesungguhan itu, ya kata orang sebagai usaha tak sebagai penerus dari man jadda wajada ini, usaha tak mengingkari hasil. Gitu. Iya. Jadi enak saja kalau misalnya kita ini
tinggal usaha, lakukan apa yang kamu mampu, optimal, kemudian berhasil, ya ayo, kan gitu. Oke, manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Kendala apa lagi kira-kira yang kemudian biasanya orang itu gagal, kan gitu, gimana coba? Gini Ustadz, kalau saya ya, biasanya mereka banyak ya Ustadz loh. Di kampung-kampung saya nih ya, yang orang berusaha itu ya nggak sedikit. Banyak mereka yang bertani setiap hari, ya kan. Mereka bekerja banting tulang. Pokoknya untuk usahanya itu benar-benar ya nggak bisa kita nafikan bahwa dia udah bersungguh-sungguh. Tapi kenapa dia kok tidak mendapatkan hasil gitu? Maksudnya apakah usaha itu bukan hanya sekedar usaha? Maksudnya usaha yang benar itu yang seperti apa gitu? Gampangannya gini, ya kan? Kalau dalam ilmu manajemen itu sebenarnya banyak ya. Kalau mau jualan itu bagaimana? Ya kita harus bisa memanage produk, ya kan, memanage pasar, kan gitu. Kita harus bisa menganalisa pasar, iya, terus menganalisa dari produknya ini masuknya kemana nih, ya kan, ini layak tidak nih. Ya. Jadi kira-kira yang membuat mereka itu udah bekerja tahunan, udah bekerja banting tulang, udah bekerja berbagai hal yang sifatnya fisik gitu ya. Kesungguhan ya, menurut kesungguhan, tapi kok nggak berhasil. Kenapa? Berarti ilmu pengetahuan. Ya, ada banyak hal yang harus dianalisis. Oke, berarti artinya kira-kira gini. Jualan soto ayam, ya kan? Tapi di tengah sawah. Itu namanya, ya nggak tahu ya, bodoh. Nah, bedakan soto ayam tapi deket pasar. Di samping pasar, kan yang tiap hari orang lewat, habis belanja kemudian makan soto. Iya. Iya, bedakan kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Iya, masuk. Lah sekarang ya kan, kalau orang tani di desa, ya kan, misalnya tanam padi, padi itu menghasilkan apa tidak? Tanahnya contoh bagus gini, enggak nih buat lahan pertanian? Iya, tanahnya bagus enggak, airnya dapat apa enggak, kan gitu. Nah sekarang ini mau nanam padi sering terjadi banjir sering terjadi kekeringan, padahal padi di Indonesia itu doyan air. Iya. Mau dikerjain kayak apapun ya kagak dapat. Iya. Malah rugi ya. Baru nancepin itu seminggu udah kering. Kenapa? Karena sudah kelihatan itu pecah-pecah karena kepanasan, karena nggak dapat hujan. Padahal paling tidak padi itu harus terendam air sebanyak paling tidak itu 2 minggu sampai 3 minggu. Oke, artinya Anda boleh bersungguh-sungguh ya. Anda boleh bersungguh-sungguh mati-matian. Tapi gunakan ilmu. Gunakan ilmu. Jangan hanya sekedar usaha doang, ilmu juga harus dipakai ya. Iya. Tapi kan, jadi sekarang ini di tengah-tengah sulitnya hidup kan gitu. Ilmu apa saja kadang ada. Cara bercocok tanam aja itu sudah bisa rekadaya, gitu kan. Misalnya nih, kates pepaya yang bagus sekarang itu California. Bisa nanamnya dan hasilnya bagus. Tapi sisi keamanannya yang nggak ada. Iya kan? Jangan buru-buru untuk metik sendiri dan dipanen. Itu udah habis dicolongin orang. Ada seperti itu. Karena saking kemudian susahnya orang sekarang. Kan gitu. Dia juga yang ngeres lagi petani-petani di desa, kan gitu kan. Dengan adanya misalnya harga cabai yang dirasa nanti akan melonjak kan gitu. Itu sama orang itu ya kan, jam 2 malam disatronin membawa truk. Sebonggol-bonggolnya pohon cabai itu dibabat. Ada yang kayak gitu itu. Di desa saya, dan saya menyaksikan sendiri pelakunya. Enggak, saya korbannya.
Oke, berarti curhat aja, curhat. Iya, begitulah. Oke. Cara tanamnya bisa dengan berbagai penanganan bisa, kan gitu kan. Ya. Tapi pada hakikatnya ketika di sampingnya itu pada nggak aman, gimana? Ya, oke Ustaz. Ini yang selanjutnya ya. Jadi biar lebih relate ya, biar lebih relevan sama kita. Wajada tadi ya. Iya, kesungguhan itu. Saya tuh pengen nanya sama Ustadz nih, bagaimana nih ya ketika Ustadz itu sampai di detik sekarang ini. Jadi kan saya melihat Ustadz itu kan sekarang kerjanya udah enak, enak dalam arti itu ya. Ya udah nggak pusing lagi, tinggal jalan saja ya kan. Pendidikan juga sekarang lagi menempuh S3 ya. Udah doktor insya Allah. Oh udah dokter ya, udah dokter insya Allah. Dan padahal kalau kita lihat lagi latar belakang Ustadz itu orang kampung. Iya. Orang kampung, pas di Al-Azhar juga jadi tukang masak ya. Iya. Betul nggak Ustadz ya? Betul. Jadi tukang masak biar bisa makan gratis. Iya. Nggak, Ustadz? Nah pertanyaannya gini, apa yang menjadikan Ustadz bisa kayak gini? Usaha apa yang dulu Ustadz lakukan? Maksudnya usaha Ustadz itu mungkin sama dengan kita ya. Maksudnya dibarengin dengan apa? Barangkali ada amalan, barangkali ada beberapa tips yang Ustadz lakuin sehingga akhirnya bisa sampai di detik ini. Monggo Ustadz. Ya, sebenarnya biasa saja. Oh, enggak biasa. Kayaknya ada luar biasa ini. Enggak, maksudnya ya dibilang sukses ya enggak, kan gitu. Dibilang kaya ya sehartanya juga enggak banyak, kan gitu. Ya kita syukuri saja sih apa yang ada sekarang ini. Kalau memang tidak tercapai beberapa hal poin, ya kita sabar untuk mengerjakannya. Jadi saya hingga sampai sekarang ini ya istiqomah saja. Gitu. Istiqomah itu ya continue gitu. Oh, paham. Continue. Ya mau apa lagi, ya kan? Bisanya itu ya ngajar. Bisanya itu yang bantu orang semampunya. Kan gitu saja. Ya kayak gitu saja ya. Alhamdulillah Allah kasih berkah gitu. Jadi saya itu hingga sampai sekarang yang kemudian punya majelis taklim yang jadi narasumber di situ, ngisi sana ngisi sini itu sampai 20-an lebih, khotib Jumat kan gitu kan. Itu 20 dalam satu bulan apa dalam satu minggu? Dalam satu bulan. Jadi 20. tiap Sabtu Minggu itu ada sekitar mulai dari ada 5 kali 4 kan udah 20. Wah. Gitu. Jadi ngaji sana, ngaji sini. Itu ya dulu belajar kan gitu. Kemudian ngisi pengajian kan gitu. Terus dirutinkan oleh orang-orang di situ kan gitu. Ngaji pada maghrib, pada isya, pada subuh kan gitu. Nah itu yang terjadi. Gitu. Oke, berarti jadi saya punya amalan-amalan ya. Amalan-amalan itu ya sholat aja, sholat biasa aja. Terus kalau kemudian ada hajat misalnya apa kan gitu ya, agak mempeng lah istilahnya, agak mempeng itu ya agak rajin sholat sunnahnya, minta sama Allah baca sholawat sebelum Jumatan 100 kali kan gitu saja. Gitu sesederhana itu ya. Sederhana itu. Yang penting kita ini nggak dolimin orang. Nggak dolimin orang. Kenapa itu? Ya nanti kita akan sengsara sendiri. Jadi saya nggak tahu apakah itu hukum karma ada atau tidak. Tapi Allah itu pasti membalas perbuatan kita. Kalau kita nggak mau didolimin orang ya jangan dolimin orang. Mendingan ngalah. Berarti ketika kita menjolimi orang juga mempengaruhi rezeki kita ya? Ya kita akan didolimin orang lain suatu saat. Oke. Itu ngomong hukum karma ya silakan, nggak setuju dengan hukum karma ya silakan, kan gitu ya kan? Yeah. Setuju dengan hukum karma silakan. Hal itu juga tidak menjadi akidah kita. Kalau kita cari-carikan dalil sandarannya ya hukum karma itu ya ada dalam Quran dan Sunnah. Gitu ya kan. Tapi
Tapi ya kan, satu prinsip yang kemudian tidak bisa dihilangkan. Seandainya kamu didolimin orang dengan hal yang sama, kan gitu kan? Nah, itu bagaimana? Ya, sakit. Sakit kan? Ya maka jangan dalimin orang. Itu aja. Oke, Ustaz. Jangan zalimin. Mendingan daripada saya aja deh yang keluar duit kan. Oh, oke. Itu. Lebih baik kita yang rugi ya. Rugi daripada kita merugikan orang lain. Ngerasa ada orang yang didolimin sama kita. Gitu aja kalau saya. Yang penting jangan dolimin orang. Kita fair aja, adil kan gitu. Nah, dari sekian banyak seperti itu, ya kan, itu pun sebagai ya ustadz kampung biasa kayak gini ini, ya cuma kadang ya ada aja yang bilang, oh ustadz nganggur, ya memang nggak sebesar Ustadz Abdus Somad, tidak sebesar Ustadz Felix, ya kan, namanya juga ustadz kampung. Dan kan ini gitu. pun jadi YouTuber saya paksa. Jadi gini teman-teman, ini saya cerita dulu sebentar ya. Iya. Jadi Ustadz Zulfikar itu dia salah satu guru saya yang dari 6 tahun yang lalu. Pokoknya saya cecer itu, saya tanyain berbagai banyak hal. Ya sampai saya tuh banyak ngelakuin keputusan-keputusan yang berarti bagi hidup saya ya. Salah satunya saya nanya sama Ustadz. Dan ada pada satu titik di mana ini cara berpikirnya bagus, tapi kenapa nggak ada channel YouTube-nya? Kenapa nggak mau ngomong gitu? Pernah ada, cuman ya asal ngomong aja gitu ya, nggak di-maintenance dengan baik. Nah makanya sekarang itu ada kanal Ustadz Ahmad Zulfikar yang Anda tonton ini, itu atas paksaan saya ya. Jadi kita buka-bukaan ya. Iya, emang harus gitu. Dulu dia itu owner Filsafat Rindu. Ya, dan mungkin jadi bergabung dengan saya kan. Betul. Gitu. Ya sebenarnya buat teman-teman yang sudah subscribe ini ya, dia udah nggak asing lagi dengan muka saya. Iya tentu kan gitu. Tapi ya apapun itu ya saya sebenarnya ini dibagi dua. Gitu. Nanti kita bicarakan lagi di belakang. Bicara belakang masalah ya, keuangan, ya kan? berapa persennya. Iya, kan, Cuma gitu. paling tidak ya insya Allah tetap eksis insya Allah terus ya, insya Allah ini memberikan bisa bermanfaat. Manfaat. Gini Ustadz, saya pengen terkait bersungguh-sungguh ya. Ini biar lebih sangat relevan lagi. Itu bagaimana caranya Ustadz itu mencapai S1 di Al-Azhar. Jadi kisahnya tuh ya, usaha Ustadz itu apa yang dilakukan ketika bisa masuk ke Al-Azhar tuh? Itu kan berat Ustadz, kan sulit itu. Effort yang di Al-Azhar itu kalau dulu orang Jawa bilang itu cengkir. Cengkir itu kencengnya pikir. Oh, kirain cengkir kelapa. Bahasanya itu ya, iya cengkir itu kencengnya pikir, bulatnya tekad gitu loh. Sempat saya digoda oleh ibu saya, nggak kuliah di IAIN saja yang dekat. IAIN Surabaya. Oh, jauh ya. Saya udah pinginnya Azhar gitu. Akhirnya saya itu ibu saya itu dipanggil sama mbah saya. Ngapain kamu ngalang-ngalangin anakmu gitu. Ngapain kamu ngalang-ngalangin anakmu untuk sekolah ke Mesir kan gitu. Kamu masih eman toh dengan harta kamu gitu. Jadi ibarat kata orang desa dulu itu nggak punya apa-apa tapi pingin nurutin anaknya sekolah. Lah bapak saya itu kan tukang ojek. Tukang ojek yang nyewa-nyewain, ya dia sendiri ngojek, punya sepeda banyak, sepeda sampai 5 atau 4 itu dipegangkan sama orang untuk ngojek. Nanti ya mudoroba lah istilahnya bagi hasil gitu. Oke, berarti Bapak tukang ojek? Tukang ojek. Ibu tukang kreditan. Jadi dulu itu datang ke desa-desa, kemudian muter di situ. Nagih gitu ya, tiap hari 1.000. Ya saya sempat ngikut kayak gitu lah. Ketika saya berangkat itu karena nggak ada yang dijual,
Sepedanya? Sepeda Yang buat motor, Gojek itu? yang buat Gojek. Buat berangkat ke Mesir? Buat berangkat ke Mesir. Ya tiga-tiganya, kan ada 5, itu 3 dijual. Terus kemudian jual, kalau nggak salah saat itu jual tanah juga untuk beli tiket saja. Ustadz, Jadi effortnya itu tinggi banget. biasanya kalau jual tanah itu mau daftar polisi, Ustadz. Ini mau belajar ke Mesir. Iya. Tapi hal yang semacam itu bagi orang-orang yang alim udah biasa. Untuk orang alim ya? Di literatur Islam itu biasa. Di literatur Islam yang saya baca, Ibnu Jauzi menceritakan tentang seorang orang tua kan gitu, dia menggadang-gadangkan agar anaknya mau belajar agama, itu kemudian disangonin sebanyak-banyaknya, dijualin rumah. Itu ada memang kayak gitu itu. Terus kemudian dia ngembara mondok sana, mondok sini, berguru saya sana, saya sini. Terus akhirnya justru yang bapaknya itu hakim qadhi, ya kan, anaknya ini lebih hebat lagi jadi qadhil qudot di masanya. Harusnya orang tua kayak gitu ya, Ustadz ya? Ya kalau dia percaya sama ilmu. Harusnya ya. Tapi Percaya sama ilmu. Jadi ibu saya yang namanya orang tua dulu kan seneng ya numpuk harta kan gitu ya kan. Langsung kamu itu jangan kedunyan. Sama mbah saya dari ibu itu bilang gini, kamu itu jangan hubud dunia, tahu kan gitu. Jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Kalau untuk tolabul ilmi kasihkan saja. Itu untung-untung paling hal yang bermanfaat itu harta itu ya untuk tolabul ilmi. Itu. Oke. Loh dari situlah kemudian akhirnya yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Walladina yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sebab beberapa derajat. Jadi ketika itu diyakini, yakin akan pendidikan, orang tua akan mati-matian untuk menyekolahkan anak meskipun harus jual tanah. Ini inspiratif sekali ini, Ustaz. Untung saya tanya ini. Soalnya yang terjadi hari ini tuh beda, Ustaz. Beda, nggak mungkin. Iya, kemarin itu ya saya ngelihat ya ada orang mau ngelamar pekerjaan anaknya. Itu si orang tuanya apa coba? Dia berani harus ngeluarin berapapun gitu. Tapi kalau untuk sekolah nggak mau mereka, ya kan? Udah sekolah mah yang murah aja, yang penting lulus. Dia nggak mikirin gimana nih caranya anaknya bisa berkembang. Iya, gitu. Soal nanti, bahkan saya dipesan sama ayah. Ketika sudah selesai kayak gitu, nyerahin duit untuk ini untuk sekolah ya. Tapi kamu nanti kalau sudah pulang jangan berpikir jadi apa-apa. Udahlah, sekolah aja. Namanya sekolah agama itu nggak ada jurusannya, nggak ada tempat kerjanya. Bukan sekolah teknik, bukan engineering, bukan apa. Wis pokoknya lillahi ta'ala tolabul ilmi. Gitu. Ini. Wah, berarti gitu. Orang tua Ustadz itu luar biasa. Ya, tradisi keilmuan itu memang gitu. Tapi kan itu sama, orang-orang santri itu misalnya di daerah Rembang, yang daerahnya Mbah Maimun Zubair gitu kan, di daerah Sarang kan gitu. Kalau anak-anaknya mau berangkat sekolah itu ya jual perahu juga, jual kapal juga, kapal nelayan itu. Oke, ini. Jadi mereka itu rela untuk kehilangan kapalnya itu asal anaknya mau mondok. Mau mondok ke Mekah, mau mondok kemana. Berarti kalau saya dengerin dari cerita Ustadz ya, anak-anak sekarang yang mereka itu tidak punya kesempatan untuk kuliah atau untuk sekolah, sebenarnya bukan karena mereka tuh tidak punya uang, tapi memang culture atau budaya dari keluarganya yang memang kurang mementingkan pendidikan. Setuju nggak Ustadz? Ya, setuju banget saya. Orang sekarang itu maunya pendidikan itu diberi beasiswa. Kalau semuanya Anda berharap beasiswa. Terus yang biayai pendidikan siapa? Ya. Nah iya ya kan berpikirnya seperti harus itu. ada
timbal balik gitu ya. Timbal balik, iya kan? Berharap semuanya pingin beasiswa, termasuk yang kaya sekalipun itu Harus beasiswa juga. Harus beasiswa juga. Semestinya yang kaya itu ya harus bayar sendiri. Itu kalau mereka paham betapa pentingnya pendidikan. Yang kita kan ya sehingga apa guru dan instrumen pendidikan itu bisa dijalankan. Oke. Sekarang ini kan asal lulus, asal apa dan asal bayar. Oke, Ustadz. Nah, itu belum nyampe ke sana itu effortnya sudah gede, kan gitu kan. Belum nyampe ke Kairo, belum nyampe ke Mesir, itu pengorbanannya udah besar. Oke. Gitu. Ini Ustadz ya, mau take video kali ini ya. Tadi kan habis ngisi kajian juga di Instagram ya. Itu kan dari Bekasi ke sini itu berapa jam? 1 jam lebih ya? 1 jam. 1 jam lebih itu. Terus yang kedua, saya ngelihat ya Ustadz itu kok terus bergerak gitu. Ustadz itu udah mendapatkan pekerjaan yang ya udah mencukupi hidupnya, keluarganya, anak-anaknya gitu ya. Tapi Ustadz tetap kuliah lagi gitu ya. Tetap ngambil job-job yang ecek-ecek gitu. Terus tetap menemui orang, tetap mencari relasi. Nah, apa yang mendorong itu? Motivasinya apa Ustadz? Udah cukup semuanya, tapi kenapa terus bergerak gitu? Apa? Ya tuntutan. Tuntutan dari siapa? Dari diri sendiri. Tuntutan dari orang-orang. Jadi jangan sampai kita nganggur. Gitu aja. Jadi nganggur itu jangan sampai. Padahal nggak nganggur juga. Lah terus kemudian apakah kita harus hidup untuk kita sendiri saja? Padahal tuntunan hadisnya agar menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah itulah maksud saya. Ya kalau memang harus ada manfaatnya, harus bergerak, datang ke sana, ya datang. Ya maksudnya ya ditemuin apa butuhnya, apa kurangnya. Kalau nggak bisa ya dibantu, setelah itu ya sudah. Oke, Ustadz. Nah, jadi soal cukup sih nggak ada cukupnya orang. Soal harta ya saya juga pingin punya mobil, kemudian berpenghasilan sekali tampil sampai 15 sampai 30 juta, kan gitu. Saya juga pingin kayak gitu. Tapi satu hal ya kan, maksudnya itu apakah itu mendatangkan manfaat? Oke, lagi-lagi apakah ada manfaatnya? Apakah ada manfaatnya kan gitu loh. Ya dengan adanya yang sekarang ini ya kita syukuri saja kan gitu. Barangkali Allah memberikan tanggung jawab yang besar dengan misalnya sampean jadi manajemen saya yang sekali naik tarifnya itu sampai 30, 20 bahkan sampai 50. Ada yang WA tuh. Saya mau ngundang Ahmad Zulfikar. Oke, tarifnya 1 jam 30 juta ya. Nah, terus apa maksudnya kayak gitu? Iya. Kan? Ya kita manfaatkan diri kita saja. Semampu kita kan gitu. Nggak ada urusan untuk apa soal sekolah, soal apa ya bayar kalau mampu kan gitu. Kalau ada ya dibayarin aja. Nggak usah kemudian kita ini medit terhadap pelit terhadap diri sendiri. Gitu. Nah itulah yang kemudian harus dipahami terkait terkait masalah yang saya lakukan ini. Ya dibilang nganggur nyatanya nggak ada kerjaan formal, dibilang kerja ya nyatanya ya gerak terus. Maksudnya ya kalau formal sih bukan pegawai, bukan PNS kan gitu ya, tapi ya dari masjid ke masjid yang nggak ada slip gajinya. Iya. Wah, segini aja. Masa amplop masjid itu ada slip gajinya kan nggak bisa dibawa ke mana? Dibawa ke bank gitu kan? Ini loh Pak, saya punya 20 kan gitu ngomong. Tapi ada nggak buktinya Pak slip gajinya kan gitu? Nah, ya nggak ada Pak, masa masjid ngasih slip gaji kan aneh kan gitu kan? Gitu. Jadi ya disyukuri aja lah apa mau kita kan gitu. Oke Ustadz, ini
Saya malah itu banget ya, suka banget dengan podcast kayak gini, Ustadz menceritakan perjalanannya. Suka duka ya? Iya, perjalanannya waktu berangkat ke Mesir. Jadi ini secara nggak langsung Itu memang belum ya, berangkat ke Mesir itu juga belum nyampe di sana, sudah habis-habisan. Apalagi kalau setelah di sana itu kan saya nggak dikirim sama orang tua. orang tua nggak pernah ngirimin. Ya saat itu kan pasca Krismon. Oh, tahun 98 berarti Ustadz ya? 99. Oh, 99. Oh, setelah Iya. Iya. Saat itu ya kita lagi jatuh banget kan gitu, nggak ada orang tukang tua ojek saya gitu itu ya? orang tua sudah ngomong, aku cuma bisa bayar pesawatnya, ya di sana kamu terserah mau ngapain. Anak baru lulus SMK gitu ya? Iya, harus berani. Terus Tahan. di sana ngapain itu? Untuk bertahan hidup? Ngupas toge. Ngupas toge itu gimana ngupas toge? Yang dari kacang hijau itu Iya, kacang hijau dibersihin topinya. Oke. Oh, jadi tukang kupas toge di sana untuk bertahan sama tuang masak ya? Ya Allah. Oke, Ustaz. Ngupas toge, jadi ngupas toge itu jam 8 pagi masuk kamar mandi bersama 2 orang itu kan, karena di sana itu kan dibuat apa namanya? Dibuat kamar mandi itu dibuat untuk menyemaikan toge. Kan terus pingin disiram terus, serot kan gitu. Nah, disitulah saya itu kerja sama orang yang jadi supplier sayuran di hotel terkemuka di Mesir gitu. Nah, saya kerja di situ cuma cukup untuk makan dan bayar sewa Sewa kamar. gitu. Oke. Ya itu nggak masalah itu, yang kemudian dari orang-orang. Sebenarnya teman-teman saya yang di sana ada yang buat tahu, ada yang buat tempe, ada yang buat apa gitu. Oke. Ini itu ya mahasiswa Kairo lah, kebetulan saya kan nggak bisa belajar apa-apa, ya jual tenaga semampunya kan gitu. Ya tapi dari situ kan saya ngerasa bahwa ya Allah, ilmu kerja di sini sengsara banget, kuliah di sini kan gitu. Akhirnya ya saya harus cepat lulus nih. Berapa tahun di Mesir? 5 tahun. 5 tahun di Mesir. 5 S1 tahun. berarti ya? S1 saja kan gitu. Lah setelah S1 di sana selesai ya pulang gitu aja. Terus Setelah pulang nikah? Nikah itu jadi marbot masjid malah. Oh, jadi marbot masjid. Oke, ini yang bakal jadi pertanyaan selanjutnya ini. Tentang pernikahan ini. Iya, jadi marbot masjid itu saya setelah nikah itu jadi marbot masjid, nggak ngaku lulusan Azhar, malu. Karena jadi marbot ya? Jadi marbot tukang S1 tahu. Mesir ya kan, kok marbot? Ya karena nggak ada kerjaan gitu, dan kita mah nggak pilih-pilih. Kalau kita ngaku sebagai marbot lulusan Al Azhar, Dihina di sana mungkin ya? bukan masalah dihina, Ejek. nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Yang spesifikasinya, Oh, lulusan SMK gitu-gitu ya? iya lulusan SMK, lulusan apa, yang ngaku aja nggak bisa apa-apa kan gitu. Luar biasa. Karena ya salah satunya untuk melanting mendapatkan kehidupan ya, yang saya kira kan masa S1 Azhar suruh jadi marbot kan nggak bisa kan, terlalu ketinggian, mestinya harus jadi ustadz. Sementara untuk jadi ustadz itu kan harus ada orang kenal, Iya. ya kan? Lalu diorbitkan, lalu apa kan gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Maka satu-satunya jalan saya harus survive dulu kan gitu ya. Ya harus jadi marbot masjid. Wow, ini keren banget Ustaz. itu bertahan selama 1,5 tahun. Jadi marbot. Jadi marbot masjid. Dengerin teman-teman, S1 Azhar jadi marbot selama 1 tahun lebih. Iya, karena bagi saya yang saya lihat itu kerjaan ya itu. Saya nggak kenal bank muamalat,
Saya nggak kenal tentang apa Dewan Dakwah atau saya nggak kenal MUI, Nahdlatul Ulama, SDIT. Yang saya tahu, yang saya dapat, dan saya ada peluang dan bisa masuk ke situ, saya harus ke Jakarta. Kalau saya di desa nggak berkembang. Oke, berarti Ustadz itu dari Pasuruan berangkat ke Jakarta hanya untuk jadi marbot masjid. Iya. Itu loker dari mana? Ada bibi saya yang itu butuh marbot. Ini bibinya gimana sih? Lulusan S1 Nah, malah bibi saya juga lulusan S1 di situ jadi guru TPD. Oke, berarti ini perjalanannya ya Allah sampai akhirnya sekarang jadi dosen di beberapa kampus ya Ustadz ya? Ya jadi dosen, jadi editor, jadi tukang Jadi ceramah. terjemah. Ya. Sekarang jadi konsulan juga ya? Disyukurin juga kan gitu. Apa maksudnya? Hal-hal yang sepele, hal-hal yang menjadi nikmat Tuhan ini. Oke Ustadz, ini justru untuk memotivasi teman-teman yang nonton ya, lebih suka yang kayak gini sepertinya. Jadi kita mengkisahkan kisah-kisah yang memang terjadi pada hidup kita, dan itu juga kemungkinan juga terjadi pada hidup teman-teman. Hanya saja mungkin ya beberapa cara untuk kita scale up, kita berdiri dengan tegak, kita tetap melangkah. Nah itu yang penting ya kan. Dan ya itu. Kita tidak bisa mendapatkan itu semua ketika kita tidak mau mendengarkan kisah-kisah orang lain. Nah makanya di sini saya pancing-pancing nih agar Ustadz itu mau bercerita. Ya itu tadi tidak lepas dari manjada Wajada. Jadi apapun peran Anda harus bersungguh-sungguh. Anda sekarang yang jadi guru, yang jadi YouTuber, yang jadi apa? Ikutin aja, sungguh-sungguh saja. Konsisten terus ya. Nanti Allah akan tunjukkan caranya. Kan? Iya, jadi bersungguh-sungguh pun itu ya bukan hanya sekedar istiqomah. Iya, butuh istiqomah. Jadi manjada wajada ini mengajarkan kepada kita keteguhan tentang menggapai cita-cita. Gitu saja. Oke, jadi sungguh-sungguh artinya kita mau istiqomah, mau terus continue gitu ya? Iya, continue tegar. Iya, tetap berdiri gitu ya. Kita boleh. Menurut kamu scale up gitu ya? Iya. Bahasa zaman now biasa. Zaman now ya kan. Ustadz, ini yang terakhir Ustadz. Ini yang lebih paling relevan kayaknya Ustadz. Itu gimana sih pas Ustadz mau menikah? Maksudnya usaha apa yang Ustadz lakukan sehingga akhirnya sekarang tuh bisa menikah dengan perempuan yang ya saya tahu istri Ustadz itu pekerja keras ya. Punya anak-anak juga yang cerdas gitu. Dan ya saya percaya bahwa yang terjadi Ustadz hari ini juga ada peranan dari istri gitu ya. Nah maksudnya itu gimana waktu Ustadz kok tiba-tiba bisa menikahi? Itu kan orang yang berada ya kan Ustadz. Sedangkan Ustadz pada saat itu ya nggak jelas pekerjaan juga. Ya marbot itu kan. Marbot ya kan. Tapi bisa punya istri yang orang berada gitu ya. Itu gimana coba? Pakai sihir kali ya. Nah itu barangkali ada sihirnya. Ya kita itu kalau ada hajat itu kan Qur'annya bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya saya itu kondisinya itu marbot masjid. Iya. Yang barangkali Anda ngelihat aja ya marbot masjid bisa apa kan gitu. Gitu kan? Ya akhirnya bolehlah orang itu memandang sebelah saya, sebelah mata saya, kan gitu ya. Boleh memandang saya sebelah mata. Tapi saya nggak peduli sama mereka, gitu ya. Tutup telinga. Tutup telinga. Saya sabar sambil jadi marbot masjid. Saya amalkan, misalnya doa-doa, kan gitu ya. Saya puasa. Katanya orang yang puasa itu ijabah doanya, puasa siang kan gitu. Saya sholat malam kan gitu, mohon ya Allah dekatkanlah jodoh saya, benar-benar minta gitu. Dan saya pakai jalur langit berarti ya? Ya jalur langit ya jalur bumi kan gitu. Oh iya. Jadi ketika saya itu sudah merasa ada waktunya, ada isyarah. Jadi gini, kalau sudah terasa males,
Kalau udah terasa banyak halangan, banyak rintangan, tapi Anda berupaya terus untuk menjalankannya, berarti itu Anda sudah dekat dengan pengabulan. Gitu. Iya. Jadi ketika Anda sudah sholat malam misalnya sudah 35 hari menjelang 40 hari kan gitu. Sudah puasa sebegitu hampir sebulan lebih dan mudah muncul males-malesnya. Nah itu biasanya ada isyarat. Mau dikabulin. Mau dikabulkan gitu. Oke, berarti ketika males dorong terus, jangan terus. males, jangan berhenti. Iya, jangan berhenti. Dan pada saat titik kayak gitu kan, ya saya kan orang yang sedikit-dikit tahu lah tentang dunia sofistik. Oke. Ada gerak hati yang mendorong kepada suatu solusi, gitu. Kata hati saya, pas saat malam-malam itu saya ketemu orang ngobrol. Orang ngobrol itu ya saya kenal teman-teman saya, kan gitu. Mereka yang suka ngobrol di masjid, mereka yang suka ngobrol di masjid gitu. Lah saat itu saya selesai sholat, terus diajak ngobrol. Tiba-tiba hati saya tanya sama orang ini, ada nggak kenalan cewek yang mau? Gairah jomblonya bergejolak. Enggak, tanya ya, karena memang saya butuh. Lah saya siapa lagi? Akhirnya saya tanya kepada si orang itu. Terus? Ada nggak cewek yang mau sama saya? Saya udah tua ini, nggak nikah. Umur berapa? Saat itu 29. Oh, mau 30 ya? 29 mau 30. Zaman dulu umur segitu tuh udah tua banget. Sudah tua banget ya. Akhirnya, oh ya coba nanti saya hubungkan ya, kan gitu. Akhirnya kenal, dihubungkan. Ya dapatlah istri saya itu. Itu nggak jauh dari masjid juga ya? Jauh. Orang Jakarta kan? Ya saya marbotnya di Jakarta. Istri saya di Bekasi. Oh, jauh juga dapatnya. Jauh juga. Ya saya orang marbot ya gimana lagi. Ya saya bertamu baik-baik kan gitu. Lu sendirian? Sendirian sama orang kan gitu. Gentle juga ya? Ya gentle, mau ngapain kita. Iya. Ya kan akhirnya saya ngalamin yang namanya itu ditolak, ya kan? Ditolak sama istri yang... Ya bapaknya. Oh, bapaknya nolak dulu? Ya saya mintanya kan ke orang tuanya, baik-baik. Oh, tapi ditolak? Ditolak, tapi setelah beberapa kali saya mencoba kenal, kan gitu, datang lagi, kan gitu. Akhirnya ya, untungnya bapaknya dapat proyek. Akhirnya nikah tanpa sepeser uang pun dari saya. Oh, berarti Ustadz nggak model apapun? Nggak model. Cincin pun ya dapat beli itu dari siapa kan gitu. Nggak tahu gitu ya, ada aja dikasih gitu ya? duit sama DKM. Oke Ustadz, nih ini penting banget ya Ustadz ya. Ini buat teman-teman nih ya. Jadi ya mungkin teman-teman tuh banyak mendapatkan hal ya dari. Tapi jangan ditiru lah. Maksudnya hal yang semacam ini kadang nggak umum. Iya. Ya karena ini nggak umum. Umum, jangan ditiru. Misalnya kalau sekarang itu nikah itu harus ditanggung. Ya saya di KUA juga, saya juga dipakai penghulu juga. Izin nikah bahkan di Taman Mini saya. Di Masjid Taman Mini. Oke. Mewah juga berarti. Ya mewah saat itu kan gitu. Jadi saya itu kan gitu udah ngomong nikah di KUA aja bayar 600.000. Bapaknya nggak mau. Orang kaya nih. orang kaya Le, ya kan. Ngapain Le? Ya tapi saya ya terus saya nggak berdaya. Ya wes lah. Nggak berdaya. Apa jare ya kan. Tapi bapaknya mau. Bapaknya itu percaya sama saya. Yang pada awalnya menolak. Jadi dia itu cerita kan gitu, menolak kayak gitu, malamnya katanya mimpi didatengin macan. Oke Ustadz, berarti gitu. Untuk kita agar kita dipermudah dalam hal pernikahan ya. Jadi buat teman-teman yang mau menikah, mungkin ada amalan. Ini pasti nih karena Ustadz santri ya. Amalan apa untuk mereka yang mau menikah Ustadz? Bacanya apa aja? Saya sih
nggak anu ya. Kalau ada hajat, saya punya hajat yang misalnya agak berat dan membutuhkan, saya nggak bisa mencapai kan gitu. Ya kan, menurut saya itu berat untuk dicapai, ya saya mulai ngasah pedang kan gitu. Ngasah pedang itu pedangnya orang mukmin itu kan doa. Ya. Ya itu ya diantaranya adalah puasa dan sholat. Puasanya berapa? Ya puasa aja. Sholatnya itu ya kalau bisa ya 100 rakaat. 100 rakaat. Oke, itu waktu Ustadz mau menikah, sholatnya 100 rakaat itu satu hari? Satu hari, satu malam. Semalam? Semalam. Jadi mulai jam 1:30 sampai jam 4. Oke, ini barangkali ada teman-teman yang mau mengamalkan sholat 100 rakaat. Aduh udah kayaknya saya ijazah sama orang itu beberapa kali ya, nggak ada yang mau ngerjain, berat. Tapi barangkali memang ternyata ada orang lagi mentok banget nih Ustadz. Mau mengijazakan ini, mau mengamalkan ini, boleh nggak Ustadz? Ya udah datang aja ke saya, gitu. Oke. Ya, ada doanya sendiri kan gitu. Oh, sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Ini doanya nggak mau disebarin buat teman-teman? Apa nggak umum ini? Ya gimana ya kan gitu. Saya dulunya dapatnya ya dari orang tua saya, dari mbah saya itu ya kayak gitu kan gitu. Asal mau aja datang ke saya kan gitu aja. Nanti bisa cek di Instagram Zulfikar ya. Di situ ada emailnya. Mungkin bisa DM atau bisa rupiah berapa Ustadz? Mohon maaf. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ada undang lakuin aja udah jago. Ini bukan sihir, bukan apa. Dasarnya adalah wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah tolong kamu kepada Allah, ya kan? Dengan sabar dan sholat. Sabar itu ya tetap kerja. Tapi doanya yang benar-benar saya kira itu mustajab itu ya ketika kita benar-benar menginginkan itu melalui tawasul ya? amal soleh. Tawasulnya amal soleh, yaitu sholat sama puasa. Oke. Berarti artinya ketika kita menginginkan sesuatu yang benar-benar pengen, pasti bakal terkabul itu. Ya kalau kita menginginkannya, pasti terkabul. Iya, tapi bukan kita menginginkannya itu kan kemudian tanpa effort. Harus ada effortnya. Oke, artinya harus ada ibarat kata harus ada yang dibeli gitu loh. Iya. Jadi kita nggak plong-plongan kan gitu loh. Maksudnya. Jadi bagi siapapun yang dia tuh menginginkan sesuatu dan biasanya dia gagal, yang pertama dia masih ragu atas keinginannya, dan yang kedua dia tidak benar-benar menginginkannya. Iya. Itu yang kedua, dia tidak benar-benar menginginkan. Karena dia tidak benar-benar menginginkannya, akhirnya usahanya juga setengah-setengah. Itu saling nyambung ya. Relate. Iya. Kayak gitu. Oke, Ustaz. Karena saya bukan orang yang punya, bukan orang yang apa, nggak semudah yang didapatkan orang-orang zaman sekarang. Gitu. Oke Ustadz, ini udah hampir 1 jam. Iya. Kita tadi niatnya tuh mau 20 menit Ustadz. Iya. Tapi udah 1 jam ini. Ya itu kembali manjada. Wajada. Oke teman-teman ya. Jadi manjada wajada itu bukan berarti kita hanya sungguh-sungguh setelah itu udah selesai. Jadi ada beberapa tahap yang mesti kita lalui. Yang pertama ada jalur langit juga, ada amalan-amalan misalkan ya kita harus sholat, ya kan. Apalagi tadi Ustadz ada tirakatnya juga, sholat sampai 100 rakaat. Ya itu sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa, sholat mutlak berarti ya Ustadz ya? Kan gitu. Nah mau ijazahnya mungkin bisa nanti DM aja. Mungkin ya lewat saya nanti saya sampaikan karena Ustadz ini kurang paham Instagram ya. Nanti kalau nggak ada mahar, nggak ada apa. Iya, tapi ya jangan keterlaluan juga lah. Kasih mahar. Ente memperbisniskan saya. Oh enggak Ustaz. Oke Ustaz, mungkin itu dulu Ustaz ya. Oke. Nanti kita lanjut ke episode selanjutnya. Masih ya. banyak hal-hal lain ya yang kemudian kita bahas nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe.